Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat YouTuber, selamat datang kembali di channel ini. Di video kali ini saya akan melanjutkan alur cerita film Iron Fist Season 1 episode ketiga. Bagaimana ceritanya? Mari kita mulai. Di video sebelumnya, setelah Danny berhasil meninju pintu dengan kekuatan Iron Fist-nya, lalu dia keluar dari rumah sakit tersebut. Karena mendengar suara orang memasuki dojonya dan mendobrak pintunya, Colin Wing pun terbangun dari tidurnya. Kemudian Colin Wing bersembunyi di balik tiang dojonya. Colin Wing pun langsung mengajar orang tersebut dengan pedang kayunya, dan orang tersebut akhirnya dikalahkan oleh Colin Wing. Orang tersebut mengatakan bahwa dia sedang mengejar orang yang mengaku sebagai Danny Rand, dan Colin Wing pun menjawab bahwa tidak ada siapa-siapa di sini. Kemudian Colin Wing pun menyuruh mereka pergi, dan ternyata benar bahwa Danny Rand bersembunyi di langit-langit atap dojo milik Colin Wing. Danny pun meminta maaf kepada Colin Wing dan berjanji akan membereskan semua dan tidak akan membuat masalah lagi. Colin Wing pun menyuruh Danny untuk pergi dari dojonya sebelum pagi hari. Keesokan paginya, saat Colin Wing tengah bermeditasi, tiba-tiba saja dia merasa terganggu oleh suara musik dari luar kamarnya. Setelah melihat keluar kamar, ternyata Danny sedang berlatih bela dirinya diiringi dengan musik tersebut. Karena merasa terganggu, Colin Wing mematikan musik tersebut dan mengatakan kepada Danny kenapa belum pergi juga dari dojonya. Danny pun mengatakan bahwa ia mengkhawatirkan keselamatan Colin Wing. Kemudian Danny mengkritik gaya bertarung Colin Wing yang kurang baik saat melawan orang suruhan Watt kemarin malam. Kesal karena diceramai Danny, tiba-tiba saja Colin Wing meninju Danny dari belakang. Akan tetapi dengan cepat Danny dapat menghindari pukulan Colin Wing. Akhirnya keduanya bertarung dan Colin Wing pun kalah. Kemudian Colin Wing membuka pintu dan menyuruh Danny untuk pergi. Danny pun menawarkan bantuan bahwa dia yang akan membayar sewa dojonya selama 6 bulan ke depan, asalkan dia diizinkan untuk tinggal di dojonya selama 1 minggu. Akhirnya Colin Wing pun mengizinkan Danny tinggal sementara di dojonya. Pada suatu malam, Watt Minchum mengunjungi ayahnya, yaitu Harold Minchum, di apartemen di lantai 50. Melihat ayahnya sedang tidur, Watt pun membangunkannya. Dalam pertemuan tersebut, Harold Minchum menanyakan tentang perjanjian dermaga dengan Mr. Patel. Bagaimanapun caranya, Harold Minchum ingin dermaga tersebut dibelinya. Harold Minchum meminta kepada Watt supaya Joy saja yang mengurusi masalah dermaga tersebut, karena Harold Minchum yakin Joy dapat mengatasinya. Malam harinya, Joy dan Watt sedang bersiap-siap mengadakan pertemuan dengan Mr. Raj Patel. Dan ternyata Mr. Raj Patel sudah menunggu di dalam sebuah mobil limosin sambil minum-minum bersama. Kemudian Joy dan Watt membawa Mr. Patel ke sebuah rumah sakit. Di ruang tersebut, Joy menceritakan bahwa pasien ini bernama Kevin Kennedy, dan ia sekarang sedang sekarat dan memiliki darah O negatif. Joy mengatakan bahwa setelah kematian anak ini, maka Joy akan memberikan hati anak ini kepada ponakan Mr. Patel, tapi dengan syarat Mr. Patel mau menjual dermaganya. Sepulang Joy dari kerjanya, Danny sudah menunggu di depan pintu rumahnya. Mereka saling bercerita satu sama lain. Kemudian Joy mengajak Danny untuk masuk ke rumah melanjutkan pembicaraan. Kemudian Joy mengeluarkan sebuah dokumen berisi perjanjian bahwa Danny akan mendapatkan 100 juta dolar dengan syarat nama Danny harus dihapus dari daftar pemilik saham perusahaan. Dan Danny pun tidak mau. Kemudian Danny pergi meninggalkan Joy. Pagi harinya, saat Daryl, salah satu muridnya, sedang membersihkan dojonya, Colin Wing pun bertanya ada apa dengan mukanya, apakah ada yang menyerangnya. Daryl pun mengatakan bahwa luka di mukanya itu ia dapatkan saat ia mengikuti pertandingan di klub pertarungan bawah tanah. Daryl terpaksa melakukannya karena dia memiliki seorang ibu dan 2 orang adik dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Malam harinya, dengan diam-diam, Colin Wing pun mendatangi klub pertarungan bawah tanah seperti yang diceritakan Daryl sebelumnya. Akhirnya Colin Wing pun naik ke atas ring dan dia menyebut dirinya sebagai putri sang naga. Semua orang menertawakannya dan meragukan kemampuan Colin Wing. Akhirnya muncullah seorang penantang berbadan besar bernama Rusty masuk ke dalam ring. Dan akhirnya Colin Wing memenangkan pertarungan tersebut. Dan ia pun mendapat imbalan uang sebagai hadiahnya. Dan pemimpin pertandingan tersebut memintanya untuk datang kembali sewaktu-waktu. Malam harinya Danny menemui Hogarth, tetapi Hogarth tidak mengenalnya. Danny pun berusaha meyakinkan Hogarth kalau ia memang dirinya, Danny Rand. Akhirnya Hogarth pun mengakui kalau ini benar Danny Rand. Kemudian Danny melanjutkan pembicaraan di sebuah taman kota.
Hogat menawarkan bantuan kepada Danny bahwa ia bisa memulihkan namanya sebagai pemilik utama perusahaan milik ayahnya, dan jika berhasil, Hogat meminta Danny untuk bekerjasama dengan perusahaannya secara permanen. Danny pun setuju. Kemudian Hogat memberikan uang kepada Danny untuk membeli baju. Keesokan harinya, Hogat menemui Danny dan membelikannya secangkir kopi. Hogat mengatakan bahwa ternyata kasus Danny lebih menantang daripada yang ia pikirkan. Keluarga Mitchum lah yang menjadi dalang semua ini, karena semua bukti-bukti tentang keberadaan Danny berusaha dihilangkan oleh keluarga Mitchum. Hogat menanyakan apakah ada bukti lain yang terlewatkan. Ketika Danny melihat anak-anak bermain skateboard, Danny pun teringat saat kecil dulu saat bermain skateboard dan lengannya patah. Kemudian Danny pun pergi ke rumah sakit untuk menanyakan data hasil ronsen lengannya dulu kepada petugas tersebut. Tiba-tiba saja dari belakang petugas tersebut meninju Danny. Ternyata dia orang suruhan Ward Mitchum untuk menghilangkan bukti-bukti tentang identitas dirinya. Akhirnya kekuatan Iron Fist Danny muncul dan dihajarnya orang tersebut. Kemudian orang tersebut melarikan diri setelah berhasil membakar dokumen-dokumen yang ada di ruang tersebut. Danny pun memilih menyelamatkan petugas yang pingsan di sana karena ruangan akan meledak dan membiarkan dokumennya terbakar. Dalam keadaan marah, Danny menghampiri Ward dan Joe yang sedang minum di restoran. Dia mengatakan bahwa Ward dan Joe sudah dianggap seperti saudaranya sendiri, tetapi perlakuan keduanya malah sebaliknya. Mereka berusaha menghilangkan jejak keberadaan Danny. Dalam keadaan kesal dan marah, Danny pun pergi. Keesokan harinya, Danny didampingi pengacaranya Hogat mendampingi kantor Ward. Dalam pertemuan tersebut, Hogat mengatakan bahwa Danny meminta hak penuh atas pewaris tunggal dari perusahaan ini dan memiliki hak penuh atas 51% saham perusahaan. Kemudian Hogat mengeluarkan sebuah mangkok keramik dari dalam tasnya sebagai barang bukti keberadaan Danny. Bukti tersebut berupa sidik jari. Hogat mengatakan bahwa ada sidik jari seorang bocah di bagian belakang mangkok tersebut, dan itu sidik jari Danny Rand. Ward memandang wajah Joe dengan penuh curiga kenapa mangkok itu bisa ada di tangan Hogat. Joe pun mengatakan tidak tahu. Kemudian saat Danny melihat foto ayahnya dan foto Harold Mitchum, Danny mendengar Ward menelpon seseorang. Karena penasaran, Danny pun membuntuti Ward dari belakang dan mengikutinya kemana dia pergi. Ternyata Ward menuju sebuah apartemen di lantai 50. Karena tidak dapat masuk ke ruang tersebut, Danny pun akhirnya memanjat tangga gedung itu dan berusaha masuk lewat jendela. Ketika Danny membuka jendela dan hendak masuk ke ruangan tersebut, tiba-tiba saja dia didorong oleh seseorang dari dalam ruang tersebut dan Danny pun terjatuh, dan cerita pun bersambung. Sekian alur cerita film Iron Fist Season 1 episode ketiga. Nantikan kelanjutan alur cerita film episode selanjutnya di channel ini. Sampai jumpa.